Oke, kembali lagi ke podcast Biwan. Kita menginjak ke part 3, kemungkinan part ini yang terakhir, perhitungan keuntungan ala Biwan. Jadi, yang part 2 tadi kita sudah sampai ke keuntungan bersih ya, menghitung keuntungan bersih. Uh, Oke, dari keuntungan bersih ini kita menghitung bagi hasil untuk ke manajer. Bagi hasil ke manajer adalah 5% dari keuntungan bersih. 5% dari keuntungan bersih yang ini. Hasilnya adalah ini. Kemudian bagi hasil dari direktur dan staff itu misalnya manajer keuangan. Karena direktur, manajer keuangan itu bekerja untuk seluruh cabang. Artinya dia dapat bagi hasil dari situ. Itu 2,5% dari keuntungan bersih. Nah, 2,5% ini dikalikan 3 karena ada direktur operasional, direktur keuangan, kemudian CEO, kemudian ada direktur utama. Direktur utama berarti ini kalikan 5. Nah, ada direktur utama, ada di manajer keuangan. Nah, kenapa kok lebih kecil daripada manajer cabang? Ya karena kalau direktur dan staf di atasnya itu dia dapat 2,5% dari masing-masing cabang. Jadi nilai akumulatifnya otomatis akan lebih tinggi dibandingkan hanya manajer cabang yang hanya dapat di satu cabang tersebut. Kita ada 4 bisnis usaha, jadi kalau 2,5% kali 4 ya kira-kira dapat 10%. Sementara manajer cabang 5%. Pertanyaannya adalah kalau yang untung adalah di cabang fotokopi saja misalnya, yang lainnya tidak untung, otomatis direktur keuangan ya dapatnya lebih sedikit dibandingkan manajer cabang. Menurut saya itu adil karena manajer cabang lebih bekerja keras dibandingkan direktur. Karena direktur tidak bisa membuat semua cabang untung. Begitu. Jadi menurut saya ini sudah cukup adil. Artinya direktur hanya dapat 2,5%, sementara manajer cabang itu dapat 5%. Oke. Dari bagi hasil ke manajer ke direktur muncullah keuntungan bersih. Jadi keuntungan bersih adalah keuntungan bersih. Pertama dikurangi bagi manajer, dikurangi bagi hasil dari direktur, hasilnya adalah sekian, 18 juta. Nah, 18 juta itu kalau di Biwan 40% kita bagi untuk karyawan di cabang tersebut, misalnya di cabang fotokopi. 7,7 juta sekian itu dibagi ke seluruh karyawan. Seluruh karyawan itu termasuk juga manajer cabang juga dapat dari situ. Itu berdasarkan dari gaji pokok masing-masing nilainya. Gaji pokok yang lebih gede, dia akan dapat bagi hasil yang sedikit lebih besar daripada yang lain. Dan ini biasanya dibayarkan per tanggal 15. Bagi hasil maupun tunjangan jabatan yang di sini akan dibayarkan per tanggal 15. Kenapa tidak tanggal 30? Satu, karena menghitung ini semua itu butuh waktu, sehingga ini akan di ditransfer per tanggal 15. Jadi di B1 itu akan ada 2 kali penggajian, yaitu gaji di tanggal 31 itu adalah gaji pokok plus item-item dari gaji. Nah, item-item dari gaji nanti akan kita bagikan di podcast berikutnya. Item gaji itu apa saja sih? Kenapa harus ada item-item tertentu? Apa logikanya? Itu nanti akan di podcast berikutnya. Nah, ini. Jadi keuntungan bagi hasil ini dan tunjangan jabatan akan ditransfer atau dibagikan pada tanggal 15. Dengan asumsi tanggal 15 itu menghitung ini semua itu sudah selesai oleh bagian keuangan, oleh manajer keuangan. Nah, dari keuntungan bersih yang kedua ini, 40% keuntungan bersih yang itu dibagi ke
karyawan di cabang tersebut. Jadi semakin besar keuntungan, ya bagi hasilnya akan semakin besar buat karyawan. Menurut saya ini adalah dari sisi keadilan buat karyawan juga. Jadi ini sekaligus juga untuk meningkatkan semangat karyawan. Jadi kalau keuntungan semakin besar, ya karyawan akan dapat hasil yang besar juga buat mereka. Tidak apa namanya, sehingga ada bedanya ketika dia bekerja keras atau tidak bekerja keras, akan ada bedanya di situ. Kemudian yang untuk honor 10 juta sekian. Orang akan berpikir, loh kenapa kok honor cuma sedikit dibandingkan dengan total keuntungan 75 juta cuma dapat 10 juta. Ya kalau dari Biwan seperti ini perhitungannya. Jadi owner kebetulan, saya sebagai owner itu kebetulan juga masih bekerja secara aktif, dan bagi saya kebetulan juga gaji di pekerjaan saya masih cukup buat saya, sehingga bagi hasil ini sebenarnya lebih ke arah sebagai hasil dari sebuah usaha yang sudah dilakukan, tetapi bukan nilainya, tetapi lebih ke arah inilah keuntungan yang saya dapatkan. Tetapi keuntungan yang lebih besar dari untuk saya sebagai owner dari Biwan adalah bahwa saya sudah mengusahakan untuk apa namanya, untuk berbagi dengan cara saya membuat bisnis ini. Jadi keuntungan itu tidak hanya semata-mata hanya masalah uang, tetapi proses berbagi, kemudian kita merasa berguna dengan di lingkungan masyarakat dan seterusnya, itu adalah bagian dari keuntungan. Itu termasuk buat saya sebuah keuntungan. Nah, bagi saya 10 juta ini nggak ngapa-ngapain dapat 10 juta sudah luar biasa buat saya. Walaupun mungkin orang akan berpikir 10 juta dari total aset 300 juta misalnya gitu. 300 juta, 10 juta itu berarti hanya berapa persen itu? Kira-kira 1/300%, kurang dari 1%. Otomatis orang akan berpikir secara ekonomi, ini kurang nih. Tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ekonomi kalau misalnya dilihat dari itu. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa keuntungan saya bukan hanya semata-mata nilai uangnya, tetapi ada hal-hal yang lain. Dari sini saya bisa memperkerjakan berapa orang, dari usaha itu berapa orang yang bisa terbantu dari bisnis di Biwan. Jadi seperti itu. Jadi inilah perhitungan keuntungan ala Biwan ya. Jadi ada penurunan barang tetap, kita ada pos-pos di situ, di mana pos-pos di situ kapan kita bisa apa namanya berinvestasi, kapan kita bisa berbagi atau membagi hasil apa dana kita untuk sosial, kapan kita bisa memberi tunjangan gaji ke-14 misalnya. Itu semua ada di pos-pos ini. Jadi karyawan akan lebih mudah untuk menganalisa, tidak hanya menduga-duga saja. Kadang-kadang kalau kita menduga-duga, ya kalau itu benar, kalau salah. Sehingga di sini ada analisa yang cukup jelas. Kalau kesejahteraan karyawan uangnya ada, kenapa tidak kita kasih gaji ke-14 dan seterusnya, seperti itu. Kalau bunga bank ada, kenapa nggak kita melakukan investasi yang baru untuk meningkatkan bisnis kita dan seterusnya. Miss dan error, ternyata miss dan error cukup banyak ini. Berarti ada sesuatu yang salah dengan usaha kita dan seterusnya. Seperti itu, pos-pos itu sekaligus untuk menganalisa performan dari bisnis kita. Kira-kira itu perhitungan keuntungan ala Biwan. Buat teman-teman, ada pertanyaan tentang perhitungan keuntungan ala Biwan, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita akan mengusahakan menjawab satu demi satu. Atau jika misalnya memang ada hal-hal yang perlu diperjelas dan lain sebagainya, silahkan juga ditulis di kolom komentar. Harapan saya ini akan berguna juga buat teman-teman yang akan memulai usaha bisnis. Saya ingatkan bahwa bisnis itu tidak
tidak semata-mata kita akan mengambil keuntungan sebesar-besarnya buat kita, tetapi bisnis adalah proses berbagi dari kita sebagai owner atau pemilik modal ke orang di sekitar kita. Kalau semangat kita adalah berbagi, maka kita tidak akan terlalu berpikir untuk masalah ini harus untung sekian, sekian, dan seterusnya. Untuk podcast ini mohon maaf karena kita dilakukan di pinggir jalan ya, jadi kadang-kadang ada suara motor atau mungkin suaranya kurang jernih dan ada kedengaran orang-orang yang sedang batuk-batuk di belakang kita, ya mohon cukup dipahami. Apalagi ini kita rekamannya ada di ruang siswa yang kebetulan peralatan untuk podcast kita simpan di ruang siswa dan di belakang ada mentor kita yang sedang ngajar dan batuk-batuk kayaknya udah kebanyakan ngomong mereka. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian untuk teman-teman, untuk next podcast rencana saya adalah kalau memungkinkan minggu depan, tetapi minggu depan saya sudah masuk kerja saya di Riau, jadi saya harus terbang ke Riau. Kemungkinan podcast berikutnya adalah 3 minggu karena saya kerja 2 minggu. Kemungkinan podcast berikutnya di 3 minggu ke depan itu akan membahas item dari gaji. Jadi item dari gaji itu juga akan akan ada item-item di mana saya membuat ada misalnya ada tunjangan kehadiran, ada tunjangan kesehatan dan lain sebagainya. Kenapa harus ada tunjangan-tunjangan itu dan seterusnya nanti akan ada di podcast tersebut. Ditunggu saja. Yang utama adalah jangan lupa like and subscribe. Kadang-kadang saya bingung dengan orang-orang yang sudah menonton video atau katakanlah di TikTok atau apapun sekedar untuk ngasih jempol aja kok susah, padahal ngasih jempol itu tidak bayar. Itu bagian dari proses berbagi. Padahal dia sudah nonton, sudah dapat sesuatu dari yang ditonton, tetapi untuk ngasih jempol aja kok susahan. Kalau saya sendiri, kalau pas nonton di YouTube, nonton di TikTok, itu biasanya saya selalu ngasih, kalau di TikTok kalau nggak salah hati ya yang kita adalah hati, kalau di YouTube adalah jempol. Kalau podcastnya itu menarik, biasanya saya langsung subscribe karena 2 hal itu kita lakukan itu kita tidak keluar uang, bahkan ada sesuatu yang kadang-kadang berguna buat kita. Jadi, jangan lupa like and subscribe buat podcast kita. Tetapi kalau teman-teman juga mengusulkan ada pembahasan-pembahasan tertentu, silahkan tuliskan di kolom komentar, kita akan jawab satu persatu. Oke, terima kasih. Selamat siang.